Rakyat mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan dikirimkan menggunakan pesawat kargo yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang diwakili Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Samsurizal, dan Saan Mustopa mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Bantuan ini dikirimkan menggunakan pesawat kargo yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Minggu siang. Serah terima bantuan dilakukan di Sasana Manggala Praja, Kompleks Bandara Halim Perdana Kusuma. Dasko menjelaskan bantuan yang diberikan seperti selimut, pembalut, hingga sarung. Bantuan juga berisi makanan ringan hingga makanan cepat saji. Menurut Dasko, bantuan ini dikirimkan secara bertahap ke Tapanuli Tengah, Padang, hingga ke Aceh. Bapak dan Lanut dan dari BNPB bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah yang pada hari ini besok dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, ke Padang, dan ke Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurizal akan ikut mengantarkan bantuan tahap pertama ini ke Tapanuli Tengah. Uluran bantuan dari DPR ini diharapkan bermanfaat bagi warga terdampak musibah di seluruh wilayah Sumatera. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan evakuasi dan penyaluran bantuan korban banjir Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan Wali Kota Padang Panjang, Bapak Henry Arnis di Posko Utama Tanggap Darurat. Selamat sore, Pak Henry. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Henry, sejauh ini bagaimana penanganan di Padang Panjang, Pak, terkait dengan bencana ini? Sejauh ini penanganan kami di Padang Panjang sudah mulai berangsur-angsur mencarikan jenazah atau orang yang hilang yang sudah data di kami, dan evakuasi sedang berjalan sampai ketika hari ini. Dan alhamdulillah tadi juga masih ditemukan 3 korban di aliran sungai yang menjadi lokasi bencana. Dan kita di Padang Panjang sudah melakukan tanggap darurat 2 hari yang lalu, dan pengungsi juga sudah kita amankan, dapur umum juga sudah kita bentuk, dan rekan-rekan kita dari kepolisian, dari TNI, Polri, dan Basarnas pada hari ini juga masih memantau orang-orang yang diklaim hilang, dan ini masih berjalan, Pak. Demikian. Baik, sejauh ini apa masih ada wilayah yang terisolir, Pak, dan penyaluran bantuan ke wilayah terisolir saat ini seperti apa? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala dalam bantuan. Daerah-daerah yang terisolir sudah mulai melakukan pembersihan. Cuman ada jalan yang putus yang menghubungkan Padang Panjang dengan Pariaman, itu putus, sehingga mobilisasi harus menggunakan jalur yang lebih panjang. Dan kemarin dari teman kita dari Sego, DPR RI, Komisi 5 hadir ke Padang Panjang membawa kepala balai, dan rencananya akan dikerjakan mungkin memakan waktu 2 sampai 3 minggu menyambung jalan yang putus antara Padang Panjang dan Belu. Baik. Gitu, Pak. Selain terputusnya akses, Pak, apa sih yang menjadi kendala tim di lapangan?
Sekarang yang menjadi kendala yaitu mencari orang yang hilang. Yang saat ini kemungkinan itu berada di aliran sungai yang menjadi lokasi bencana. Karena ini sudah memasuki hari yang keempat dan arus sungai masih deras dan kita sangat membutuhkan punya kemarin dapat minta agar bisa dari SAR kita bisa ada K9 bisa Baik, Pak Henry, sementara itu boleh dikonfirmasi kembali Pak terkait dengan jumlah korban dan dampak kerusakan yang terdata saat ini bagaimana? Kita sudah mendata jumlah korban yang meninggal sampai hari ini 20 orang. Temukan yang selamat setelah membuka jalan ke arah batu-batu dan berada di jalan raya 31 orang. Korban yang belum ditemukan sampai 48 orang. Dan izin kami menyampaikan rincian korban, yaitu korban dari Kota Banjar sendiri berjumlah 15 orang dengan lengkap baik PNS dan dari luar Padang Panjang 12 orang. Dan kerusakan yang sudah kita inventarisir sampai hari ini sudah diketahui korban rusak berat 31 unit atau hanyut bahwa oleh banjir yang luar biasa dan rumah sedang yang rusak sedang 16 unit, rumah rusak ringan 192 dan gerbang batas kota kita itu strukturnya habis diwaspadai lagi. Ada dam yang utuh, ada tempat irigasi yang utuh, dan lahan pertanian yang hancur, longsoran, dan diperkirakan sawah yang rusak itu sekitar 6 sampai 8 hektar. Dan kemungkinan saudara pengujian sampai hari ini kurang lebih 35 sampai 45 miliar gitu Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang sudah bergabung dengan Anju Sore. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati di lapangan. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Aceh Tenggara bertambah. Hingga kini total korban meninggal dunia mencapai 10 orang, sementara 6 orang lainnya masih belum ditemukan. Yang ke-8 insya Allah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Berkaitan korban meninggal itu ada 10 orang, 8 orang sudah diketahui identitasnya, sementara 2 orang masih belum diketahui identitas dan saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Saat ini juga masih ada 6 orang yang hanyut dan belum ditemukan, masih dalam proses pencarian, baik itu dari Basarnas maupun dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Dan juga ada 2 orang luka-luka yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kota Tani. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Anyis melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Nagan Raya Aceh, menghancurkan ratusan rumah warga.
Sementara hingga kini warga di 3 desa masih terisolasi akibat jembatan utama putus. Petugas gabungan harus menyalurkan bantuan makanan menggunakan skema Flying Fox atau menggunakan tali. Warga di 3 desa di Kecamatan Butong, Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh hanya bisa menangis usai kehilangan tempat tinggalnya yang terbawa arus banjir bandang. Camat Butong Ateh, Banggalang, Zulkifli mengaku situasi di Butong Ateh sangat mencekam 4 hari sejak banjir melanda kawasan itu. Tingkat kerusakan baik infrastruktur maupun rumah itu sekitar 80%. Jadi hampir tinggal nama lah Butong Ateh Banggalang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terisolir, tim SAR gabungan mengakali pengiriman logistik makanan dengan skema Flying Fox menggunakan tali. Kita melakukan drop logistik menggunakan teknik Flying Fox untuk dari titik A ke titik B. Untuk bahan-bahan pokok sembako yang kita drop kan adalah itu beras, Indomie, air mineral, dan juga kue dan minyak ya untuk kebutuhan daripada pengungsi. Sementara akibat banjir bandang yang melanda, sejumlah jembatan yang menjadi akses jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara terputus. Akibatnya sejumlah desa terisolir karena akses jalan utama satu-satunya terputus. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bergerak cepat berusaha membuka akses jalan dengan menerjunkan petugas ke lokasi dan menurunkan beberapa alat berat. Hari ini pemerintah Kabupaten Tenggara berusaha membuka akses karena kan kecamatan kami terisolir. Kita sudah mengerahkan satu alat berat di sana, di posisi sekarang sudah dilalui penanggalan di jembatan, dan informasi yang kita dapat pesantren di lalui penanggalan itu adalah korban banjir bandang, dan diperkirakan masih ada beberapa murid-murid pesantren yang mungkin berada di sekitar lokasi. Tentunya kita akan melakukan evakuasi. Banjir Aceh Tenggara pada 27 November 2025 menjadi banjir terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Aceh Tenggara. Sebanyak 98 desa dari 16 kecamatan terdampak dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses jalan utama dan transportasi serta komunikasi. Dari Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan Bupati Gayo Lues, Bapak Suhaidi. Selamat sore, Pak Suhaidi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, Pak Suhaidi, sejauh ini bagaimana penanganan banjir atau bencana di Gayo Lues, Pak? Ya, pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues 5 hari yang lalu, Kabupaten Gayo Lues masih terisolir. Jadi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues dari kabupaten tetangga kita termasuk Sumatera Utara itu masih putus total. Sehingga banyak bahan-bahan kita untuk bahan logistik dan BBM serta kebutuhan yang lainnya tidak bisa masuk ke Kabupaten Gayo Lues. Itu dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa stok logistik di Kabupaten Gayo Lues mungkin sudah menipis. Bahkan kami khawatir hanya bisa cukup untuk beberapa hari ke depan. Gitu. Baik, stok logistik sudah menipis. Sementara itu untuk pendistribusian bantuan saat ini, apa sudah ada yang datang, Pak? Bantuan dari luar, alhamdulillah barusan saja ada satu bantuan dari BNPB, Bu, itu langsung ke Kecamatan Pining, landingnya di Kecamatan Pining menggunakan helikopter ke Karakal, baru saja di landing di Kecamatan Pining, membawa bantuan dari BNPB. Baik. Kemudian kecamatan yang lain kita mendapatkan kesulitan dalam mendistribusikan bahan-bahan logistik. Karena umumnya jalan dari kabupaten menuju kecamatan di wilayah Kabupaten Gayo Lues itu putus total. Sehingga ada yang berjalan kaki harus ditandu untuk membawa logistik ke lokasi-lokasi pengungsian di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues. Baik, sejauh ini apa masih ada warga yang terjebak dan belum bisa dievakuasi, Pak? Masih ada, Bu. Di beberapa titik kita masih ada masyarakat Gayo Lues yang terjebak.
terutama di perkebunan yang mereka pada saat kejadian tidak dapat kembali. Kemudian masih ada juga yang terjebak di sepanjang jalan Aceh Tenggara Gayo Luas karena memang mereka sudah terkurung. Karena di situ hanya satu-satunya akses untuk bisa dilalui ke kecamatan tersebut. Jadi wilayah Aceh Tenggara terputus jalannya, kemudian di wilayah Gayo terputus, sehingga masyarakat kita hari ini banyak terkurung gitu Bu, dan belum mendapatkan logistik secara merata. Walaupun sebagian kecil dari mereka sudah kita kirim logistiknya gitu. Berarti pendistribusian bantuan bagi warga yang masih terjebak saat ini belum bisa dilakukan sama sekali ya Pak? Sebagian kecil sudah kita lakukan Bu, dengan keadaan darurat dan segala bentuk keterbatasan. Bahkan kita menggunakan flypop untuk mengirim bahan-bahan logistik ke tempat-tempat pengungsian. Yang jelas kami pemerintah daerah dibantu oleh Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari dan semua pihak sudah berbuat yang terbaik dan melakukan apa yang bisa kami kerjakan untuk hari ini Bu. Kemudian dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BNPB, kemudian pihak provinsi yang sudah mulai menyalurkan bantuannya di Kabupaten Gayo Luas, walaupun bantuan tersebut masih sangat kecil gitu Bu. Baik, Pak Suhaidi, sejauh ini boleh dikonfirmasi kembali Pak, berapa jumlah korban dan dampak kerusakan yang terdata tim lapangan di Gayo Luas? Untuk wilayah terdampaknya, 11 kecamatan Kabupaten Gayo Luas itu seluruhnya terdampak Ibu. Kemudian jumlah korban meninggal dunia 3 orang dan masih dalam pencarian 1 orang. Kemudian jumlah pengungsi update data hari ini itu sebanyak 14.850 jiwa dan jumlah kakak pengungsi itu 3.857 kakak. Kemudian jumlah warga terdampak itu 111.000 jiwa. Kemudian rumah yang rusak, data sementara yang kami terima hari ini adalah 2.282 rumah. Kemudian akses jalan menuju ke kecamatan itu masih banyak belum dapat dilalui karena memang terputus total karena digerus oleh aliran banjir bandang yang baru saja terjadi gitu Bu. Baik. Kemudian ruas jalan menuju kecamatan ini banyak yang rusak parah. Kemudian untuk jembatan Bu, jembatan di seluruh Kabupaten Gayo Luas data yang sudah kami terima itu ada 41 jembatan baik rangka baja maupun jembatan gantung yang rusak total, yang tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat kita yang selama ini digunakan masyarakat untuk mereka melaksanakan aktivitas baik sebagai petani maupun sebagai pekebun. Kemudian perlu kami sampaikan juga hari ini listrik sudah terbatas persediaannya dan sebagian wilayah Kabupaten Gayo Luas tidak hidup listriknya. Kemudian akses air bersih ini juga terganggu Bu, banyak jaringan air bersih di Kabupaten Gayo Luas rusak parah akibat tergerus oleh banjir bandang yang dominan terjadi di Kabupaten Gayo Luas. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi dan internet ini putus total. Makanya mungkin Kabupaten Gayo Luas itu agak lambat mengupdate, melaporkan kejadian banjir bandang di Gayo Luas baik ke pihak provinsi maupun ke pihak pusat dalam hal ini BNPB. Karena sulitnya berkomunikasi dengan pihak provinsi dan BNPB. Kemudian untuk rumah sakit ada 1 unit yang rusak berat Bu. Kemudian sekolah ada 6 unit dan masih banyak, saya yakin dan percaya masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang belum kami dapatkan data dari kecamatan karena susahnya mengakses karena tidak ada jaringan internet dan telekomunikasi sehingga kami tidak mendapatkan data yang 100%. Mudah-mudahan data ini akan terus bertambah gitu Bu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Suhaidi, Bupati Gayo Luas sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati di lapangan. Baik. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Solidaritas